Ibarat kalau misalnya sebuah mesin, memang sudah saatnya sudah mulai panas. Bukan mulut yang diadu, tapi gagasan yang diadu. Kalau orang susah sudah tidak serius, kita akan susah terus. Tidak kena kata saya. Lee Min Ho atau Johnny Depp? Johnny Depp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya Heni Handayani akan menemani pagi hari Anda. Hari ini kita akan membincang soal Pilkada Makassar, obrolan santai yang bertajuk Adama Bicara Adama. Jadi obrolan ini akan menemani hari-hari Anda ke depan. Kita akan membahas seputar Pilkada Makassar dengan sudut pandang yang berbeda. Dan edisi perdana kali ini kita ditemani oleh anak Lorongna Makassar yang paling hits di kota Makassar, juga maju menjadi calon wali kota Makassar, Pak Dhani Pomanto. Di samping saya sudah ada Pak Dhani. Apa kabar Pak Dhani? Sehat? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Satu semangat untuk satu pagi ini. Jadi sengaja nih Pak, kita ambil set di samping kolam, ya. Kita duduk supaya suasananya sedikit lebih sejuk. Karena kayaknya nih cuaca politik di luar sana mulai memanas, perasaan seperti itu. Dan memang udara juga panas. Perasaan Pak Dhani tentang situasi politik. Jadi memang ibarat kalau misalnya sebuah mesin, memang sudah saatnya sudah mulai panas. Tinggal bagaimana sepanas-panasnya suasana ini tetap kepala yang dingin, tetap gagasan yang diadu, bukan mulut yang diadu tapi gagasan yang diadu. Saya kira itu harapan dari kami Satu Adama. Jadi kita adu gagasan. Adu gagasan. Otot, ya. Jadi minta maaf ini Pak, saya sita waktu sebelum kita mulai aktivitas kampanye. Kita mau ngobrol-ngobrol santai nih. Saya cuma ingin tanya hal yang ringan-ringan saja. Ya. Seperti ada tidak treatment khusus yang wajib Pak Dhani lakukan sebelum keluar berkampanye? Saya kira memang karena kampanyenya ini jam 9, ya. Jadi memang ritual sehari-hari itu kan kita salat duha, makan bareng istri, kemudian sekarang karena kita dengan tim, jam 8 kita sudah siap, makan pagi sama tim, kemudian kita berdoa sama-sama. Ya sebelum itu, sebelum saya turun kita duha dulu dengan keluarga. Saya kira itu biasa sudah jadi. Olahraga Pak? Ada ya olahraga saya stretching, biasanya saya stretching pagi. Ya, kemudian nonton berita lah, ringan-ringan baca koran. Ini kan situasi COVID ini Pak, pandemi, kita masih melawan mata rantai penyebaran COVID. Jadi saya ingin bertanya, misalnya ada tidak suplemen-suplemen yang Pak Dhani konsumsi atau makanan-makanan yang supaya daya tahan tubuhnya tetap terjaga? Jadi kebetulan saya juga sama dengan teman-teman inisiator membuat jus Tratsar itu. Jadi saya tiap hari minum jus Tratsar karena itu merupakan bagian pencegahan dan penguatan imunitas kita, agar supaya kita jangan berpikir menunggu penyakit datang, tapi bagaimana daya tahan tubuh itu selayaknya harus dibangun tiap hari dengan kesadaran dan inisiasi kita sendiri. Minum jus itu tadi ya? Ya. Kalau misalnya seperti ini kan situasi pandemi. Ya. Saya melihat mengamati juga ada aturan baru dari KPU untuk membatasi tatap muka. Ya. Mungkin ada strategi khususnya Pak Dhani supaya ini tetap berjalan efektif untuk teman-teman tim dan relawan. Yang pertama adalah kita mendesain sebuah pertemuan. Itu dari awal kita rencanakan, kita buat protokolnya, kemudian kita buat aturannya. Kami akan membuat number, jadi sequence numbernya kita siapkan sehingga kita bisa mengontrol berapa orang yang ada di situ, sehingga countingnya itu kita punya sistem di mana teman-teman kalau dia 50 orang, teman-teman yang kelebihannya itu kita akan minta dia keluar. Kita sangat disiplin soal ini karena kenapa kami sama disiplin? Kamilah tim yang pada saat termasuk pemerintah kota dan provinsi belum bergerak, kita yang duluan bergerak. Jadi kalau soal kepedulian COVID, tim kita lah yang sejak awal sangat konsen dengan ini, sehingga itu menjadi format kita dalam pergerakan kampanye di Pilkada 2020 ini.
Sudah berapa titik Pak sejak kampanye hari pertama sampai sekarang yang Bapak lalui? Kami memang belum bergerak, tapi 2 bulan sebelumnya kita sudah bergerak. Kami bergerak memang memilih tanggal 1. Tanggal 1 bulan 10, ada satunya juga 2020. Jadi kita sukakan tanggal-tanggal yang cantik, karena tanggal cantik itu memberi motivasi bagi teman-teman dan insya Allah menjadi dapat berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pak Dhani ini kan sudah punya pengalaman jadi wali kota, pernah maju jadi kandidat beberapa kali. Saya ingin tahu ini, mau tahu menurut kita yang berbeda dari pengalaman kampanye yang lalu dengan hari ini, kemudian ada hal tidak yang paling dirindukan dari masa-masa kampanye? Jadi yang pertama adalah, yang paling dirindukan itu adalah kekompakan tim, heroisme, dan selalu saja ada cerita-cerita yang lucu, cerita-cerita yang sedih juga. Nah, kalau dilihat kondisi yang 2018 sama hari ini, saya kira ini jauh lebih sehat, dan saya melihat bahwa lembaga-lembaga yang seharusnya mengawal pilkada ini jauh lebih netral daripada 2018 kemarin. Mindset orang atau opini yang berkembang di luar tentang sosok Pak Dhani itu orangnya lugas, belak-belakan, serius terus bicaranya serius, terus tidak bisa basa-basi, tidak tahu bermanis-manis di depan orang. Apakah itu sudah menjadi karakter sejak kecil, didikan orang tua, atau memang seperti apa? Karena kami ini orang susah, jadi memang selalu harus serius. Kalau orang susah sudah tidak serius, kita akan susah terus, sehingga keseriusan itulah membuat tangga bagi kami untuk coba menapak masa depan yang lebih baik. Nah, karena itu terbawa hingga hari ini, sehingga yang kami jual tidak ada kami bisa jual dari kita orang susah dulu. Yang kami bisa jual ada kejujuran dan boleh saya katakan dalam legalitas seperti itu. Jadi kami tidak suka pura-pura. Kenapa suara kami besar? Saya tinggal di lorong yang di sampingnya itu motor berlalu lalang, sehingga kalau saya bicara kecil tidak kedengaran. Mirip orang pulau yang tinggal di samping. Makanya saya besar suara karena supaya didengar. Karena kalau saya kecil suara, terlalu ribut orang di samping kamar saya, tidak kedengaran. Jadi saya mohon maaf memang, tapi memang saya selalu tampil apa adanya. Sebenarnya saya juga orang santai, bahkan saya kadang-kadang lebih tidak formal dari yang lain. Buktinya saya tidak punya protokol yang ketat seperti dulu pejabat-pejabat yang selalu membuat ada jarak tertentu, dengan jarak sosial. Saya itu tidak suka ada jarak, sehingga ya itu. Cuma memang cara bicara saya ya seperti inilah, anak lorong. Kadang-kadang juga kan apa yang Bapak sampaikan, Pak Dhani sampaikan ke publik itu ditangkapnya berbeda. Mungkin maksudnya Pak Dhani lain karena aksen intonasi Pak Dhani yang meledak-ledak misalnya, maaf Pak, itu mungkin ditanggapi berbeda orang. Gitu. Niatnya baik tapi tangkapannya orang baik. Mungkin itu karena mereka tidak kenal Pak Dhani secara lebih dekat. Tidak kena maka tak sayang. Kemudian saya sendiri bukan sebenarnya meledak, terlalu bersemangat. Jadi beda tuh meledak dengan terlalu bersemangat. Iya. Seperti warna bajunya. Oh iya, selalu semangat. Warna orange. Semangat itu kan optimisme. Hidup ini harus optimis. Sudah susah baru tidak optimis kan rugi kita. Makanya. Warna orange juga ini sudah kayaknya melekat jadi identitas Adam. Orange ini adalah spektrum warna tertinggi. Kalau dijajarkan semua warna, maka orange lah yang tinggi spektrumnya, yang akan pertama dilihat oleh mata. Maka saya sendiri selalu bercita-cita kita harus cari yang paling tinggi, yang paling berkualitas. Ekspresi warna inilah yang membuat kita dan tim mendasari semangat kita untuk berbuat yang lebih baik, dan optimisme dan penuh harapan, kira-kira seperti itu. Tadi Pak Dhani saya dengar bilang cita-cita. Sebenarnya cita-cita itu dari kecil apa? Bukan menjadi wali kota. Jadi apa? Jadi dicintai banyak orang, mati masuk surga. Tapi karena dicintai banyak suaranya, akhirnya jadi wali kota. Ya, jadi itu cuma sebab saja. Ya, sebab saja. Cita-citanya jadi arsitek. Tapi ya memang kalau secara profesional arsitek, saya sering suka mencipta, merancang dan lain-lain. Cuma kalau secara politik itu saja disayang banyak orang. Jadi kalau orang banyak di sini, itu ekspresi orang sayang saya sudah puas. Tapi karena suara itu dimasuk di politik, dapat jadi wali kota, alhamdulillah itu adalah akibat daripada
cintanya orang kepada kita. Jadi politik, cinta, dan cinta politik. Hobi Pak Dhani apa? Hobinya? Saya hobi olahraga dan ketemu-ketemu orang. Jadi memang hobinya ketemu-ketemu orang. Ketemu orang, ya. Jadi wajar banyak didukung sama. Kalau mau siksa saya, kasih saya sendiri. Ya, pasti saya tersiksa karena tidak ada orang. Ya. Sosok Ibu Indira di mata Pak Dhani, keluarga. Ya, kalau Ibu Indira itu bukan lagi sebagai istri, tapi teman berjuang. Ya, saya dengan Ibu Indira itu modalnya masing-masing 2 tangan, saya dengan Ibu Indira 10 jari. Ya, kami sama-sama. Walaupun Ibu Indira itu secara status sosial jauh lebih tinggi dari saya hanya sekedar anak lorong, tapi Ibu Indira ikut sama saya. Itu respect yang tinggi untuk Ibu Indira, karena Ibu Indira itu bukan hanya sekadar istri tapi pejuang. Ya, pejuang tahan menderita. Ya. Jadi Pak Dhani, kita mau fun game. Saya mau kasih Pak Dhani pertanyaan cepat, tanya jawab cepat, Q&A sama Pak Dhani. Jadi Pak Dhani jawab cepat, 15 detik ada 10 pertanyaan. Yang pertama, pisang epe atau pisang hijau? Pisang hijau. Gunung atau pantai? Pantai. Lee Min Ho atau Johnny Depp? Johnny Depp. Bukan K-popers ya Pak Dhani ya. Futsal atau baseball? Futsal. Edelweiss atau Mawar? Mawar. Nonton atau baca buku? Nonton. Suka nonton. Dikritik atau mengkritik? Dikritik. Adipura atau WTP? WTP. WTP. Trump atau Biden? Biden. Ismail atau wali kota? Indira Yusuf Ismail. Tetap lelaki idaman tak, tetap pilih istri yang utama ya. Makasih Pak Dhani. Jadi ada closing statement, mungkin curahan hati Pak Dhani atau harapan-harapan kecil Pak Dhani untuk Pilkada Makassar ini. Pilkada itu memilih pemimpin, bukan memilih wali kota. Karena wali kota belum tentu menjadi pemimpin yang baik. Pemimpin insya Allah akan mampu menjadi wali kota yang baik. Pemimpin itu bertanggung jawab, menjawab kesulitan masyarakat. Menjawab kesulitan masyarakat, kita harus mendengarkan masyarakat. Maka pilkada kali ini haruslah kita mencari pemimpin. Inti pemimpin adalah gagasan-gagasan solusi yang membuat dia bisa bertanggung jawab menjadi pemimpin. Mari beradu gagasan, bukan beradu otot, bukan hanya beradu omong yang tidak berkualitas. Jaga Makassar, jaga kualitas masa depan, mari beradu gagasan. Terima kasih. Wah, quality time sekali ini Pak Dhani. Terima kasih atas waktu tas. Saya doakan Ki, mudah-mudahan selalu sehat bugar bersama tim pemenangan, menyusuri lorong-lorongnya Makassar berkampanye. Terima kasih Pak Dhani atas waktunya. Saya doakan Ki, mudah-mudahan sehat selalu bugar bersama tim pemenangan, menyusuri lorong-lorong kota Makassar. Jadi sekian obrolan singkat kita. Sampai ketemu di part berikutnya. Saya ingin menutup obrolan santai kali ini dengan satu kutipan dari penulis perempuan Amerika Maya Angelou. Pernah berkata bahwa orang bisa lupa apa yang dia katakan, orang juga bisa lupa apa yang kamu lakukan, tapi mereka tidak pernah akan lupa bagaimana mereka membuat kamu merasa ada. Sampai jumpa di part berikutnya. Ingat, tetap pakai masker, tetap jaga jarak, dan jangan takut bicara. Salam Adama, bicara Adama.